Pakai tuh istighosa. Pertama pilih dulu pilihan Allah. Pilihan Allah yang mana? Yang paling soleha. Pilihan Allah yang mana? Niatin karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Terserah Allah mau kayak gimana, pokoknya Allah yang senangnya Allah yang kayak gimana nih, yang kayak gini udah ambil aja. Begitu juga yang akhwatnya, yang cewek, yang perempuan. Pilihan Allah yang mana? Yang baik akhlaknya, yang dekat dengan agama Allah, yang dekat dengan masjid. Walaupun mungkin secara duniawi kurang mapan, pilih aja pilihan Allah. Kalau kita libatin Allah dalam pilihan kita, Allah gak akan ngecewain kita, yakin tuh 100%. Tapi kalau kita gak ngelibatin Allah dalam pilihan kita, nanti begitu kita punya masalah, kita ngadu ke Allah, Allah tanya, maksud lo? Kan kasihan kan ya? Walaupun Allah gak akan ngomong kayak gitu, tapi apa maksudnya? Cuma bahasa ini mah maksud lo gitu. Allah nanya, ngapain kamu nanya-nanya ke saya? Bukankah saya gak dilibatin dari awal? Sama kayak kita kan? Orang nggak dilibatin dari awal, pas ada masalah kok ngelibatin kita, nggak keren banget tuh, nggak fair gitu. Makanya ketika ada pilihan hidup, libatin Allah dalam pilihan kita. Maka idzan la yudayyi'akallah, Allah nggak akan mengecewakan kamu. Sama kayak dulu saya pernah cerita, Siti Hajar ditinggalkan Ibrahim di tengah bukan padang pasir ya, padang batu. Karena Mekah dengan Dubai itu beda. Kalau Dubai itu pasirnya tuh kayak bedak, halus banget, itu padang pasir. Kalau Mekah batu, lebih panas daripada padang pasir. Ketika Siti Hajar ditinggalkan oleh Ibrahim di tengah lembah batu Mekah, Siti Hajar nanya kepada Ibrahim, ya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Ibrahim tidak bisa menjawab kenapa, karena nggak tega. Akhirnya Ibrahim jalan aja. Setelah jalan beberapa langkah, Siti Hajar ganti pertanyaannya, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini? Baru Ibrahim mengangguk, ya ini perintah Allah. Jadi kalau bahasa Arab Allah itu Allah, tapi kalau A-nya panjang, Allah, A-nya double, itu artinya apakah. Jadi apakah panjang gitu ya. Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini ya Ibrahim? Ibrahim mengangguk, ya, artinya benar Allah yang nyuruh. Apa kata-kata Siti Hajar? Kalau gitu berangkatlah wahai suamiku, kalau ini perintah Allah, la yudayyi'anallahu idzan, Allah gak akan ngecewain kami. Tenang kan? Allah gak akan ngecewain kami. Berangkatlah Ibrahim. Siti Hajar memeluk putranya, dan ternyata singkat cerita terjadi adegan keluarnya sumur Zam-Zam. Jadi kalau kita libatin Allah dari awal, itu gampang urusan kita. Masalahnya kita nggak mau ngelibatin Allah kecuali kalau udah mentok. Itu masalahnya. Kalau udah mentok baru ya Allah, ya Allah. Allah juga ngasih waktu. Kenapa ngasih waktu? Karena Allah ingin ngasih kita pelajaran supaya kita lain kali bisa lebih bijak untuk melibatkan Allah. Coba libatin Allah itu jangan pas mentok doang. Walaupun tetap kemana lagi kan kalau nggak Allah ya. Mentok-mentok juga, walaupun dari awal kita nggak ngelibatin Allah, mentok-mentok juga kemana lagi tempat kita berlari kalau bukan kepada Allah. Ilaika anabna wa ilaikal masir, kepadamu ya Allah kami kembali. Cuman lebih kerennya lagi tuh bukan pas mentok ngelibatin Allah, dari awal kita memilih jalan udah libatin Allah. Allah yang mana nih? Tanya dulu sama Allah. Terus tahu jawabannya gimana Ustaz? Baca firmannya, nggak ngerti Ustaz. Baca hadisnya, nggak ngerti juga Ustaz. Istisyarah, istifta, minta pendapat para ulama yang mengerti ayat Allah dan hadis Rasulullah. Itulah gunanya istifta, meminta fatwa. Istisyarah, meminta nasihat. Ustaz, ini gimana nih, ada dua pilihan, yang satu begini, yang satu begini. Kayak dulu zaman Nabi, cewek yang dilamar dua cowok tuh minta pendapat Nabi. Datang nih seorang cewek ke Nabi Rasulullah SAW, bilang, ya Rasulullah, ini saya agak-agak dilematis. Kenapa? Ada dua cowok ngelamar saya. Gitu tuh teh. Datang ke Ustadz, tanya, Ustadz, saya ada dua cowok yang ngelamar, yang satu fulan, yang satu fulan. Kata Nabi, ya amat Allah, kalau yang cowok pertama itu saya kenal, dia itu malas kerja. Oh gitu Rasulullah. Iya, nggak pernah kerja dia mah, di rumah aja pangku-pangku tangan, nge-game aja di rumah mah dengan gadgetnya. Kalau bahasa sekarang mah suka nge-game, nggak pernah, nganggur aja. Oh gitu. Kalau yang kedua ya Rasul, kalau yang kedua itu dia nggak pernah nurunin tongkat, kata Nabi. Arti nurunin tongkat tuh suka mukul istri, kasar orangnya. Oh gitu,
Saya baru tahu, untung saya minta pendapat Rasulullah. Udah deh, saya tolak aja dua-duanya. Ya gitu ya, ditolak dua-duanya. Akhirnya datang lagi yang lebih baik. Istisyarah namanya, minta pendapat ulama. Jangan putuskan sendiri. Karena kalau kita memutuskan sendiri dan kita nggak paham, berarti kita tidak melibatkan Allah dalam pilihan hidup kita. Dan nanti kalau ada masalah, susah mau minta tolong sama Allah. Dari awal tuh udah ngelibatin Allah. Tanya, yang mana nih yang Allah suka? Pekerjaan, jodoh, perbuatan, apapun lah pokoknya, minta pendapat Allah. Kita pengen mengubah cara hidup kita, tanya yang mana yang baik nih, model ini atau model yang itu, tanya kepada Allah, libatin. Akhirnya Nabi berdoa semalaman, para sahabat mimpi, pas bangun dari tidur menjelang subuh, mereka ternyata harus mandi junub. Saat mereka mau mandi junub, airnya kurang, mulai terjadi lagi rasa gelisah dalam hati sahabat. Tuh kan, cek urang ge dari awal harusnya gitu kan ya, mulai muncul desas-desus itu lagi. Aduh gimana ini tuh, masa kita mau berperang dalam keadaan kotor kayak gini, dalam keadaan bersih aja belum tentu menang, apalagi kotor nih, ini bahaya banget nih. Mulai muncul waswasa, yuwaswisu fi sudurin nas. Dan nggak usah khawatir, jadi kalau kita udah pilih pilihan Allah, lalu kita istighosah kepada Allah, masih ada rasa galau, gak usah khawatir, lewatin aja, jalanin aja terus. Karena galau itu tidak muncul dari kita, tapi muncul dari si dia. Siapa si dia teh? Minal jinnati wan nas. Khannas, yang suka yuwaswis, dia suka bikin kita galau emang. Jadi kalau udah galau, sana lo, bikin galau aja gitu. Cara bilang sana lo nya gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi terjemahannya sana lo gitu. Jadi kalau galau, auzubillahi minasyaitonirrajim, udah pergi aja sana, nggak bakalan berhasil ngegalauin saya. Saya kok udah mantap sama dia. Ini ya. Jadi intinya apa? Kalau terjadi waswasa, nggak nyaman, karena kita udah pilih jalan Allah. Karena jalan Allah itu nggak akan mudah, tetapi ujungnya pasti bahagia. Sedangkan jalan setan tuh kelihatannya tuh kayak keren banget, padahal ujungnya itu adalah sengsara. Kita pilih ini jalan Allah dari awal. Makanya nanya dari awal, ini nyari apa nih? Nyari Allah atau nyari dunia? Nyari akhirat atau nyari dunia? Nyari keridhaan Allah atau nyari hawa nafsu? Kalau yang kita cari itu Allah, udah jalanin aja. Gak mungkin Allah ngecewain, pasti. Cuman agak sedikit berlika-liku, tak apalah. Ya, sedikit ada masalah di jalan, biasalah itu. Yang penting jalanin aja terus. Nih sahabat kayak gitu, galau, gak bisa mandi, airnya habis. Airnya sedikit, bayangin nggak usah yang 300 orang. Kita kadang-kadang bikin berkemah misalnya 20 orang, 30 orang kan susah nyari air tuh. Apalagi ini di tengah padang pasir 300 orang dan semuanya butuh mandi. Datang ke Nabi, ya Rasulullah, ada apa? Ini kami semuanya wajib mandi, cuma Rasulullah sama Abu Bakar doang nih yang nggak wajib mandi. Gimana ya Rasulullah? Nggak ada air, nggak ada. Doa lagi Nabi, ya Allah, ada air nggak? Turun hujan coba malam itu. Kata Allah di ayat 11, coba lihat ayat 11. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رزج الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Itu adegannya tuh. Ketika kalian mengantuk, Allah buat mereka mengantuk, tapi setan yang godain mereka dalam mimpi. Allah buat mereka ngantuk supaya apa? Amanatan, biar nggak galau lagi. Jadi cara Allah menenangkan kaum muslimin yang lagi galau gelisah malam itu adalah dibikin ngantuk. Cuma 2 orang doang yang nggak ngantuk, Abu Bakar, Rasulullah dengan Abu Bakar. Yang lain ngantuk. Jadi kalau kita udah nggak kuat lagi menahan perasaan, ya Allah ngantuk dong, gitu. Karena ngantuk itu rahmatan wa amanatan, rahmat dari Allah dan ketenangan. Jadi alhamdulillah kita bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur juga, dengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran sehingga dia menjadi tenang, sakinah. Kan orang kalau dengar baca Al-Quran jangan langsung sakinah ya. Sebenarnya sakinah mah bukan cuma nikah sih. Sakinah, mawaddah, warahmah. Dengerin Al-Quran juga bisa sakinah. Bayangin orang kalau dengar khutbah, dengar ngaji langsung sakinah. Kalau teman-teman lihat di dalam majelis ta'lim ada yang tidur, jangan diganggu, dia lagi dapat sakinah. Tenang, masuk.
Kenapa pas sudah bubar, taklim bubar dia bangun? Karena udah nggak ada lagi sakinahnya. Sakinah itu hanya ada di dalam majelis ilmu. Biarin dia tidur lagi dapat sakinah. Ada teman kita di sebelah gini aja sampai kadang-kadang keluar suara-suara gitu ya. Waduh, sakinah banget ya, Masya Allah gitu. Dan kemungkinan lain kenapa dia dapat sakinah? Karena Allah ingin menenangkan dia galau. Jadi karena dia lagi galau, Allah bikin dia sakinah. Kaum muslimin lagi galau, galaunya bukan masalah apa-apa, masalah besok gimana nih perangnya. Kita belum punya pengalaman, nggak pakai strategi yang matang. Akhirnya Allah buat mereka nuas, ngantuk, tidur semuanya kecuali 2 orang. Ternyata pas mereka nggak bisa mandi, Allah katakan, wa yunazzilu alaikum minas samaa'i ma'a. Allah turunkan untuk kalian dari langit air, sehingga para sahabat semuanya waktu subuh itu mandi air hujan. Bertakbir Allahu Akbar, ternyata Allah ngasih harapan dengan menurunkan hujan, berarti Allah udah terlibat nih dalam perang Badar. Sejak saat itu Allah sudah terlibat, terbukti itu. Begitu mereka pengen mandi, turun hujan. Udah selesai mandi, selesai sholat subuh, maka kemudian kaum muslimin bersiap-siap mau perang Badar. Mereka sudah berdiri berhadap-hadapan, terjadilah duel awalnya. Duel antara Ali bin Abi Thalib, ada Hamzah dan segala macam melawan pasukan musuh. Dan memang waktu itu gladiatornya emang Ali sih. Dia lagi jadi Achilles gitu, lagi jadi gladiator gitu. Dan kalau bahasa di Al-Anfal mah ayat 12 coba. Ayat 12 terakhir. Wadribu minhum kullabanan fadribu fawqal a'naq. Sampai Allah ngajarin kaum muslimin cara nebas. Saking nggak pengalaman berperang, sampai Allah ngajarin caranya. Kalau kalian mau menebas musuh, sekali tebas dan mati, tebas bagian ininya. Soalnya musuh pakai baju besi, cuma bagian ini yang bagian kelemahan mereka. Sampai diajarin coba di Al-Quran. Fatribu fawqal a'naq. Pukullah bagian leher mereka, sehingga ketika kaum muslimin berperang, mereka ngincarnya leher. Soalnya kalau ngincar yang lain semuanya baju besi. Kaum muslimin nggak pakai apa-apa, benar-benar straight banget lah gitu. Jadi benar-benar gaya street. Wah, gua mah street kan nggak pakai pengaman ya, main skate. Kalau street mah masa pakai gini-ginian segala macam, pakai helm gitu kan ya, nggak street kan ya. Itu mah anak klub. Kalau yang anak street mah kalau bisa nggak pakai baju. Jadi makin luka tuh di foto postingin lukanya, wah street gitu, red kan ya. Nah sahabat mah street banget perangnya tuh, nggak pakai pengaman, langsung aja. Nah musuh pakai pengaman, musuhnya anak klub. Sahabat mah anak street. Jadi beda nih, anak klub mah atlet, anak street mah acak-acakan, pokoknya seru aja. Kayak anak bola yang main di dalam klub sama yang main di jalanan. Di jalanan kan nggak pakai sepatu kan? Kalau di klub sepatu, pengaman segala macam. Nah musuh pakai pengaman, kaum muslimin street banget, straight gitu ya. Ditebas lehernya. Alhamdulillah Allah mengajarkan cara mereka berperang. Sampai selesai perang Badar, Allah turunkan ketika perang Badar itu malaikat berangsur-angsur. Turun malaikat tuh. Ini kalau kita libatin Allah, Allah kasih kejutan. Cuman Allah nggak mau ngomong dari awal. Kenapa? Allah kok nggak ngomong sih mau diturunin malaikat? Atau dari gitu kan dari awal juga udah pasti mau lah. Kalau plus malaikat ya, kan awal mah ragu gara-gara 300 lawan 1000. Tapi coba Allah bilang, kalian milih yang 1000 aja ya. Ntar gua turunin malaikat deh 1000 malaikat. Wah mau dong Allah kalau gitu. Kenapa Allah nggak ngasih tahu dari awal coba? Kan pertanyaannya gitu. Karena Allah ingin melihat siapa yang benar-benar yakin dan berserah diri kepada Allah, siapa yang lebih yakin kepada logika matematikanya. Jadi Allah nggak mau ngasih tahu ke sahabat dan Nabi aja, Allah nggak ngasih tahu siapa. Kita pengen tahu dari awal. Allah, ini kira-kira tapi ntar dibantukan ya sama Allah. Bantu nggak sih Allah? Nggak usah tahu itu, udah aja yakin kalau kita libatin Allah, Allah pasti akan bantu. Ternyata turun malaikat berangsur-angsur, dan dalam riwayat disebutkan malaikat yang turun waktu itu memakai ikat kepala hijau, jubah putih, kemudian malaikatnya bercahaya, turun seperti merpati atau seperti elang yang menyambar. Bukan merpati, elang ya, seperti elang menyambar. Turun dari langit serentak gitu, ada berapa ratus malaikat, terus lewat, datang lagi berapa ratus, terus aja gitu, kayak gelombang gitu. Jadi swell ya. Jadi kayak dapat swell gitu, berangsur-angsur, pesta ombak dari. Nah, akhirnya datang malaikat ngabisin musuh-musuh, dan ini diriwayatkan oleh seorang musuh yang kelak dia masuk Islam. Dia bilang gini, pas terjadi perang Badar, kami melihat ada pasukan berwarna putih, memakai jubah-jubah putih seperti burung, dan mereka mengikat kepala dengan ikat kepala hijau.
Mereka datang menyambar, lalu aku menutup mataku dan tidak berani melihat, sehingga aku mendengar suara teman-temanku berteriak seperti orang yang sedang ditebas ke lehernya. Orang-orang musuh, orang-orang kafir itu berteriak karena lehernya ditebas oleh malaikat. Wah, kaum muslimin sebetulnya waktu itu nggak berperang sebetulnya. Cuma mau angkat senjata, udah keduluan malaikat. Keduluan. Saking gampangnya perang Badar tuh. Tapi kan ujian mentalnya berat itu ya. Pas perangnya mah gampang. Sebelum perangnya ini yang jadi ujian berat. Makanya hidup tuh kayak gitu tuh. Pas mau dijalanin kayak bakalan gimana gitu. Pas sudah dijalanin, ternyata nggak gitu-gitu amat ya. Dimudahin sama Allah.